Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Karoma dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Hukum Islam. Di sini saya akan membahas mengenai makna harta bersama dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam terdiri dari dua kata, sosiologi dan hukum Islam. Menurut Max Weber, yang dimaksud dengan sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Hukum Islam merupakan fenomena budaya dan fenomena sosial sekaligus agama. Dianggap sebagai fenomena budaya karena agama adalah kepercayaan, sedangkan interaksi antara sesama pemeluk agama adalah gejala sosial. Jadi, bisa disimpulkan sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang berupaya memahami seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul serta tindakan sosial. Materi yang kedua, harta bersama dan perluasan maknanya. Menurut Terhar, harta bersama bermakna barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Konsep harta bersama mengalami perluasan makna seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya yang pertama, harta bersama menurut hukum Islam. Bila mengacu kepada sumber rujukan hukum Islam, baik Al-Quran, Sunnah, tidaklah ditemukan aturan yang secara jelas mengatur tentang persoalan harta bersama. Akan tetapi, jika dikaitkan harta bersama itu dengan konteks syirkah, maka secara tersirat dapatlah dipahami bahwa salah satu di antara ayat dapat dijadikan sumber tentang harta bersama, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32, di mana dikemukakan bahwa bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Harta bersama menurut peraturan perundang-undangan, macam-macam harta berkeluarga. Dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat macam harta keluarga atau Gesamtgut dalam perkawinan. Di antaranya yaitu yang pertama, harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum mereka menjadi suami istri maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan. Kedua, harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami istri. Materi selanjutnya, perluasan makna harta bersama perspektif sosiologi hukum Islam. Perluasan berarti hal, hasil, cara, atau proses kerja meluaskan, sedangkan makna disebut juga dengan arti maksud. Dalam diskusi Hakim Tinggi Agama seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, seiring dengan perubahan sosial yang tengah terjadi di masyarakat, maka kategori harta bersama mengalami perluasan makna. Di bawah ini ada beberapa dana yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Yang pertama ada dana taspen. Taspen adalah tabungan dan asuransi pegawai negeri. Taspen termasuk kategori harta bersama karena asuransi premi taspen tersebut diambil dari penghasilan suami istri setiap bulan. Kedua, dana asabri. Dana asabri adalah asuransi untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dana asabri disepakati sebagai harta bersama karena premi yang disetorkan pada asabri diambil dari gaji yang diperoleh suami atau istri setiap bulan. 3. Asuransi tenaga kerja atau ASTEK. ASTEK dapat dikategorikan ke dalam harta bersama suami istri karena perolehannya didasarkan perkongsian tenaga kerja dalam rumah tangga. 4. Dana kecelakaan lalu lintas. Dana kecelakaan lalu lintas termasuk dalam kategori harta bersama karena undang-undang telah menentukan bahwa dana tersebut untuk mengurangi beban dari keluarga korban yang kena musibah. Kelima, dana pertanggungjawab kecelakaan penumpang. Dana pertanggungjawab kecelakaan penumpang termasuk dalam kategori harta bersama sebab premi yang disetor kepada PT Jasara Harja yang kedudukannya sebagai penumpang adalah berasal dari iuran wajib diletakkan pada tiket penumpang yang pembeliannya dilakukan ketika masih hidup. 7. Harta dari harta bawaan.
8. Kredit yang belum lunas. Harta benda yang didapat melalui pembayaran angsuran kredit yang belum lunas seperti rumah tempat tinggal, kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2, rumah dan ruko atau barang-barang lain yang dibeli secara kredit yang pada saat perkawinan putus pembayarannya belum lunas, maka barang-barang tersebut termasuk dalam kategori harta bersama. Karena yang dimaksud harta bersama itu termasuk aktiva atau pasiva, yaitu harta yang ada dan utang-utang yang belum dibayar. Jadi kesimpulannya, dalam hal terjadi perceraian karena situasi masih dalam masa iddah talak raj'i, harta sebaiknya tidak dibagi karena memperkecil kemungkinan bersatu kembali. Berbeda halnya jika talak bain, harta bersama layak ditentukan pembagiannya karena sudah pasti tidak akan bersatu kembali. Harta bersama mengalami perluasan disebabkan adanya perluasan sosial seperti asuransi taspen, dana asabri, asuransi tenaga kerja, dana kecelakaan lalu lintas, dana pertanggungan kecelakaan penumpang, dana asuransi jiwa, harta dari harta bersama, kredit yang belum lunas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.